Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah panasnya bunga mekar untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Putri Gemakwerdi telah turun ke arena bersama Maisa Bungalan. Mereka akan saling berhadapan. Putri Gemakwerdi dengan mantap telah siap untuk melawan Maisa Bungalan, tapi ada sedikit kesegaran pada Maisa Bungalan untuk melawan gadis itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Meskipun demikian, Maisa Bungalan tidak mau menganggap gadis itu lebih lemah daripadanya. Ia tetap berhati-hati dan selalu berusaha menguasai diri dan perasaannya. Betapapun ia menyadari nama perguruannya tidak harus dikorbankan. Sikap gadis itu ternyata kemudian pada langkah-langkah berikutnya. Dengan kurang hati-hati, ia mengulurkan tangannya menyerang Maisa Bungalan, seolah-olah seperti angin menyentuh sebatang tonggak mati. Maisa Bungalan mengerutkan keningnya. Ia harus memperingatkan bahwa sikap itu sama sekali tidak menguntungkannya. Jika Maisa Bungalan salah langkah, maka akan sangat berbahaya bagi gadis itu sendiri. Karena itu dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang, maka Maisa Bungalan sama sekali tidak bergerak. Ia membiarkan tangan gadis itu menyentuh tubuhnya seperti yang dikehendaki. Justru karena Maisa Bungalan tidak berkisar sama sekali, maka gadis yang menyerangnya itu pun terkejut. Tapi ia tidak dapat menarik serangannya, karena tangannya itu pun telah menyentuh tubuh Maisa Bungalan yang berdiri tegak seperti patung. Sentuhan itu benar-benar telah membangunkan gadis itu dari dugaan yang salah tentang anak muda yang bernama Maisa Bungalan itu. Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa Maisa Bungalan memiliki daya tahan yang luar biasa. Meskipun gadis itu sudah menduga bahwa Maisa Bungalan memiliki kelebihan dari Gemakwerdi, namun ia sama sekali tidak mengira bahwa jarak itu telah membuatnya menjadi berdebar-debar. Karena itulah maka gadis itu pun menjadi sangat berhati-hati. Ia mulai membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu menghadapi Maisa Bungalan. Guru Gemakwerdi pun terkejut bukan buatan. Ia melihat anaknya menyerang. Ia menjadi bingung melihat sikap Maisa Bungalan yang sama sekali tidak menghiraukan serangan itu. Namun kemudian ia pun menyadari bahwa Maisa Bungalan memiliki kelebihan yang harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Sejenak kemudian maka gadis itu pun telah bersiap. Ia tidak lagi menganggap Maisa Bungalan anak muda yang sekedar berbangga karena kelebihan-kelebihan kecil dari orang lain, tapi ia kini menganggap bahwa Maisa Bungalan benar-benar lawan yang cukup berat. Sejenak keduanya masih saling berpandangan, seolah-olah masing-masing masih ingin mengetahui kemampuan lawannya. Namun sejenak kemudian gadis padepokan kenanga itu pun segera meloncat, menyerang dengan kakinya yang terjulur lurus. Maisa Bungalan menyadari bahwa serangan yang berikut ini bukannya sekedar gerakan yang tidak berarti. Karena itulah maka ia tidak membiarkan dirinya disentuh lagi oleh serangan itu. Dengan cepat Maisa Bungalan bergeser sambil memiringkan tubuhnya. Namun ternyata bahwa ia tidak hanya sekedar ingin menghindar ketika kaki lawannya masih terjulur lurus tanpa menyentuhnya. Maka Maisa Bungalan dengan cepat pula telah memukul pergelangan kaki gadis itu. Gadis itu sama sekali tidak menyangka bahwa Maisa Bungalan akan menyerang pergelangan kakinya. Karena itu gerakan yang sederhana dan tiba-tiba itu kurang diperhatikannya. Namun tiba-tiba saja terasa pergelangan kakinya disengat oleh perasaan sakit.
Gila, ia bergumam. Selangkah ia melompat mundur, tapi ia pun segera bersiap menghadapi serangan Maesa Bungalan yang menyusulnya. Maesa Bungalan ternyata telah memburunya lebih cepat dari lompatan lawannya. Karena itu maka demikian kaki lawannya menyentuh tanah, maka kaki Maesa Bungalan pun telah menginjak jari-jarinya. Ada niat Maesa Bungalan mendorong lawannya di saat kakinya sedang terinjak. Dengan demikian maka keseimbangan lawannya tentu akan terganggu. Bahkan jika Maesa Bungalan menghantamnya dengan serangan sikunya, maka lawannya tentu akan jatuh terguling di arah kaki yang terinjak itu. Tapi ternyata Maesa Bungalan tidak berbuat demikian. Meskipun tangannya telah bergerak, namun ia mengurungkan niatnya dan bahkan ia pun telah meloncat menjauh. Yang dilakukan oleh Maesa Bungalan itu benar-benar telah mendebarkan jantung Guru Gemakwerdi. Ia melihat anak gadisnya seolah-olah dihadapkan pada suatu ilmu yang tidak dapat dimengertinya. Demikian cepat, sederhana, tetapi kadang-kadang aneh sekali. Anak itu akan dapat bertempur menyambung nyawa dengan benturan-benturan kekerasan. Tapi dengan permainan itu, ia menjadi bingung, berkata Guru Gemakwerdi dalam hatinya. Tapi agaknya bukan saja Guru Gemakwerdi, itulah yang berpikir demikian. Gadis itu sendiri menganggap bahwa gerakan yang aneh dari lawannya itu hanya mungkin dilakukan karena ia belum bertempur dengan kemampuan yang utuh. Itulah sebabnya maka gadis itu telah berubah sikapnya. Jika semula ia hanya ingin meyakinkan Maesa Bungalan bahwa perguruan itu pun mempunyai kemampuan yang cukup untuk menghadapi orang-orang lain dari luar padepokan, maka kemudian gadis itu di luar sadarnya telah bertekad untuk bertempur dengan segala kemampuan yang ada padanya. Jenak kemudian maka gadis itu pun benar-benar telah mempersiapkan diri. Ia tidak mau mengekang diri lagi, karena itulah maka ia pun kemudian memusatkan segenap kemampuannya untuk melawan Maesa Bungalan. Maesa Bungalan menjadi berdebar-debar melihat sikap gadis itu. Agaknya ia benar ingin bersungguh-sungguh dengan mengerahkan segenap kemampuan pada gadis itu ingin mengalahkan lawannya. Lagi Maesa Bungalan menilai lawannya, maka dengan serta-merta gadis itu telah menyerangnya. Sebuah patukan jarinya yang lurus mengembang mengarah ke pundak. Demikian cepat dan kerasnya sehingga Maesa Bungalan terpaksa melompat surut. Tapi serangan itu tidak terhenti. Sambil meloncat maka gadis itu telah menyerang pula dengan tangannya yang lain dengan cara yang sama, sehingga Maesa Bungalan terpaksa undur selangkah lagi. Namun pada saat itulah gadis itu berputar. Kakinya dengan derasnya telah menyambar lambung Maesa Bungalan. Bukan main, desis Maesa Bungalan. Gadis itu mampu bergerak cepat sekali, namun Maesa Bungalan masih dapat bergerak lebih cepat, sehingga serangan-serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Namun serangan beruntun yang dilakukan demikian cepatnya, tetapi tanpa menyentuh lawannya itu benar-benar telah memberikan gambaran siapakah sebenarnya lawan gadis itu. Dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, maka lawannya masih saja beringsut dan bergeser. Nampaknya Maesa Bungalan masih belum bersungguh-sungguh. Pada saat yang demikian itu barulah ayah gadis itu menyadari ia terlalu tergesa-gesa mengambil sikap hanya sekedar memperhitungkan keterangan muridnya. Kini setelah ia dihadapkan pada kenyataan itu, maka ia pun menyesal telah melibatkan anak gadisnya ke dalam persoalan yang sebenarnya bukan persoalan yang sederhana. Beberapa saat kemudian ia masih mengamati anak gadisnya yang bertempur. Serangannya benar-benar datang membadai dengan tingkat tertinggi ilmu padepokan kenanga. Kaki gadis itu bagaikan tidak berjejak di atas tanah. Demikian ringan tubuhnya seperti kipas yang dipermainkan angin pusaran. Tapi jantungnya bagaikan berdetak semakin cepat dalam serangan yang membadai itu. Lawan anak gadisnya masih saja mampu menghindarinya dengan langkah yang nampaknya sederhana. Gila, geram ayah gadis itu. Ilmu iblis manakah yang disadapnya? Jantungnya bagaikan semakin cepat berdentang ketika ia melihat Maesa Bungalan
mulai membalas dengan serangan-serangan. Agaknya anak muda itu akhirnya tidak ingin menjadi sasaran tanpa berbuat sesuatu. Pada kesempatan yang terbuka maka mulailah Maesa Bungalan dengan serangannya. Adalah mengejutkan sekali bagi gadis itu bahwa tiba-tiba saja punggungnya telah tersentuh sisi telapak tangan Maesa Bungalan. Meskipun tidak dengan sepenuh tenaga, justru pada saat gadis itu melompat menyerang, agaknya dengan kecepatan yang tidak dapat diimbanginya, Maesa Bungalan telah menghindar ke samping dan sebuah ayunan tangannya telah memukul gadis itu dari belakang. Tetapi daya dorong tangan Maesa Bungalan tidak menyebabkan gadis itu jatuh terjerembab. Meskipun sesaat keseimbangan gadis itu terganggu, namun sejenak kemudian ia berhasil memperbaiki keadaannya. Pada saat yang demikian Maesa Bungalan sudah siap untuk melompat menyerang pundak gadis itu. Tapi tiba-tiba saja terpandang wajahnya yang cantik dan lembut, sehingga di luar sadarnya ia telah mengurungkan niatnya. Justru pada saat itu lawannya telah menyerangnya selagi Maesa Bungalan termangu-mangu. Kaki gadis itu terjulur lurus mengarah ke lambungnya. Namun seakan-akan gerak Maesa Bungalan telah luluh dengan gerak naluriahnya. Meskipun ia tidak menyadari sepenuhnya, namun ia telah bergeser mengelak. Bahkan di luar kehendaknya Maesa Bungalan telah menangkap kaki gadis itu. Maesa Bungalan telah siap mengangkat kaki gadis itu dan kemudian dengan kakinya menebas kaki gadis itu yang lain. Sehingga dengan demikian gadis itu tentu akan jatuh. Sementara dengan putaran pada pergelangan kaki dan lipatan yang mapan, maka Bungalan akan dapat menguasai lawannya hanya dengan gerak yang cepat dan tidak terduga, serta dilambari dengan kekuatan jasmaniah yang sangat besar sajalah, maka akan dapat melepaskan diri. Namun ternyata tangkapan Maesa Bungalan pada kaki gadis itu telah mengejutkan lawannya, sehingga di luar sadarnya gadis itu terpekik. Maesa Bungalan pun terkejut justru karena ia tetap sadar bahwa lawannya adalah seorang gadis. Maka tiba-tiba saja ia telah melepaskan tangkapannya pada kaki gadis itu dengan serta-merta meloncat surut. Gadis itu terhuyung-huyung sejenak, namun kemudian wajahnya menjadi merah padam. Ada sentuhan pada perasaannya sebagai seorang gadis. Jika Maesa Bungalan benar-benar melontarkan kakinya dan menjatuhkannya dalam tangkapan kaki, maka tentu jantungnya akan berhenti mengalir, bukan karena perkelahian itu, tetapi adalah karena ia seorang gadis. Sedang lawannya adalah seorang anak muda. Mereka berdua masih belum dibatasi oleh dendam dan pandangan yang gelap, karena persoalan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar telah membunuh perasaan dasar mereka. Melihat sikap gadis itu, maka Maesa Bungalan menjadi ragu-ragu. Dengan demikian maka pertempuran pun tiba-tiba saja telah terhenti. Yang terjadi semuanya itu tidak lepas dari pengawasan ayah gadis itu. Ia melihat betapa anak gadisnya mengalami kesulitan, bukan saja di arena perkelahian, tapi nampaknya ia juga mengalami kesulitan perasaan, justru karena sikap Maesa Bungalan. Namun hal itu agaknya telah menyinggung perasaannya, di samping penyesalannya karena ia telah melibatkan anak gadisnya yang sedang meningkat dewasa. Ia pun menyesal bahwa dengan demikian maka niatnya untuk menunjukkan kelebihan dari perguruannya telah menjadi kabur, karena ternyata anaknya tidak mampu mengimbangi tingkat ilmu anak muda itu. Anak muda itu harus mendapat peringatan yang sungguh-sungguh, berkata ayah gadis itu dalam hatinya. Karena itu maka agar nama perguruannya tidak menjadi semakin lemah di mata Maesa Bungalan, ayah gadis itu pun kemudian melangkah maju sambil berkata, Cukup buat kalian. Selanjutnya biarlah aku sendiri yang mengurus anak muda itu." Semua orang terkejut atas keputusan itu, bahkan Makerti telah bergeser sambil berdesis, Guru sendiri yang akan melakukannya." Guru Makerti itu mengerutkan keningnya, dipandanginya Makerti sejenak. Kemudian Maesa Bungalan yang termangu-mangu, katanya kemudian, "Ya, aku akan menunjukkan bagaimana seharusnya ia menghormati perguruan ini. Ternyata anak gadisku mempunyai pertimbangan tersendiri.
Ia telah dibebani perasaan belas kasih kepada anak muda yang bernama Maisa Bungalan itu, sehingga ia tidak dapat berbuat seperti yang aku katakan kepadanya, agar ia meyakinkan anak muda itu bahwa perguruan ini bukannya perguruan yang lemah dan mengharapkan belas kasihannya. Maisa Bungalan menjadi termangu-mangu. Ia melihat sorot mata yang dalam pada orang tua itu, menilik sikap dan geraknya, menilik ketajaman ilmu yang dilontarkannya di tempat ia menginap, dan menilik kata-katanya, maka ia tentu akan melakukan seperti yang dikatakannya, dan ia pun tentu benar-benar memiliki kemampuan yang mengagumkan. Tetapi Maisa Bungalan pun kemudian kembali kepada kesadarannya bahwa ia tidak berdiri atas namanya sendiri, tapi ia berdiri atas nama perguruannya pula. Itulah sebabnya maka ia pun segera mempersiapkan diri. Ketika Guru Gemak Werdi melangkah ke arena, maka ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Tapi sekali lagi Maisa Bungalan tertarik pada sikap gadis yang baru saja melawannya. Demikian ia bergeser dari arena, maka tatapan matanya yang tajam menyala itu pun segera menjadi luluh. Wajahnya tidak lagi terangkat dengan tarikan di ujung bibirnya, tapi wajah itu menjadi agak menunduk. Apakah ia mengalami perubahan perasaan atau kekecewaan yang mempengaruhi sikapnya? Pertanyaan itu tumbuh di hati Maisa Bungalan. Atau barangkali ia memang hidup di atas dua dunia yang berbeda? Tetapi Maisa Bungalan tidak dapat berangan-angan terus. Tiba-tiba saja Guru Gemak Werdi itu berkata menghentak, "Bersiaplah, aku ingin menunjukkan kepadamu bagaimana kau harus menghormati kami di sini." Maisa Bungalan mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun bergeser sambil menyilangkan tangannya di dada. Jenak kemudian mereka masih saling berdiam diri. Ketika lawannya bergeser, Maisa Bungalan pun bergeser pula, namun sejenak kemudian lawannya telah mulai menyerang. Tangannya terjulur lurus seperti sikap anak gadisnya, maka jari-jarinya pun berkembang lurus mengarah ke dada. Maisa Bungalan tidak berani membiarkan lawannya menyentuhnya. Ia bergeser selangkah. Ia pun kemudian menjajaki kesikapan lawannya dengan serangan kaki. Ternyata lawannya cukup cepat. Sebuah lompatan kecil membebaskannya dari garis serangan Maisa Bungalan. Bahkan kemudian ia pun mulai melompat dengan serangan yang lebih bersungguh-sungguh. Maisa Bungalan pun merasakan tekanan yang menjadi semakin berat. Ia sadar bahwa lawannya menjadi semakin bersungguh-sungguh dalam perkelahian itu. Dengan demikian maka ia pun telah meningkatkan pula perlawanannya untuk menyesuaikan diri agar ia tidak segera terdesak. Sikap Maisa Bungalan membuat lawannya menjadi semakin cepat bergerak. Bahkan lawannya mulai melepaskan unsur-unsur geraknya yang semakin rumit. Tapi ia menjadi heran ketika ia sudah mulai pada tingkat ilmu yang lebih tinggi, anak muda itu masih tetap dapat mengimbanginya. Anak ini benar-benar anak aneh, gumamnya. Aku sudah berada pada tingkatan yang hampir sampai ke puncak ilmuku. Sementara itu Maisa Bungalan pun selalu berusaha untuk mempertahankan dirinya. Ia tidak mau mempertaruhkan nama ayahnya, nama pamannya Witantra, dan nama Maisa Agni. Itulah sebabnya setiap tingkatan ilmu lawannya diimbanginya pula dengan tataran yang lebih tinggi. Akhirnya Guru Gemak Werdi mencoba untuk melepaskan beberapa unsur gerak tertinggi yang ada padanya. Ia pun tidak mau mempertaruhkan namanya, apalagi ia sudah terlanjur terjun sendiri ke dalam arena perkelahian itu. Ketika serangan lawannya datang semakin cepat, maka Maisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Apakah ia pun harus mengimbanginya? Dengan demikian maka perkelahian itu semakin lama akan menjadi semakin bersungguh-sungguh. Tapi Maisa Bungalan tidak dapat membiarkan pundaknya disakiti atau perutnya menjadi mual. Selebihnya ia harus tetap mempertahankan nama perguruannya. Dengan demikian maka seperti yang diduga oleh Maisa Bungalan, perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Beberapa unsur gerak tertinggi dari ilmunya telah dilepaskan oleh Guru Gemak Werdi, namun ia masih belum dapat menguasai lawannya yang masih muda itu. Karena itulah maka hatinya menjadi semakin panas.
Meskipun ia termasuk orang yang sudah cukup usia dan perasaannya pun cukup mengendap, namun digelitik oleh kenyataan, hatinya pun menjadi panas. Beberapa orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi berdebar-debar. Mereka melihat setiap gerak menjadi semakin cepat dan keras. Bahkan akhirnya mereka melihat keduanya telah benar-benar terlibat dalam perkelahian yang sengit. Maesa Bungalan tidak dapat menghindari kenyataan itu. Serangan lawannya datang bagaikan badai yang semakin dahsyat, sehingga ia pun telah sampai pula kepada ilmunya di tataran tertinggi. Anak gila, geram Guru Gemak Werdi. Ternyata ia benar-benar mampu mengimbangi ilmuku. Ia berada pada tataran yang jauh lebih tinggi dari dugaanku. Dengan demikian maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin meningkat. Guru Gemak Werdi pun kemudian telah dipengaruhi oleh perasaannya, sehingga pengakangan dirinya menjadi semakin mengendor. Sementara itu justru Maesa Bungalan lah yang masih selalu berusaha menguasai perasaannya. Ia masih dalam tingkat mengimbangi lawannya. Setiap kali lawannya meningkatkan tekanannya, maka Maesa Bungalan pun meningkatkan pertahanannya pula. Setelah bertempur untuk waktu yang cukup lama, tetapi tidak seujung jari pun yang sempat menyentuh kulit Maesa Bungalan, maka hati lawannya pun menjadi mendidih pula karenanya. Di hadapan para murid dan cantrik di padepokan itu, ia harus menunjukkan bahwa ia adalah seorang guru yang mumpuni, apalagi atas anak muda yang namanya masih belum dikenal itu. Karena itu maka ketika segala usahanya untuk menguasai Maesa Bungalan tidak berhasil, maka Guru Gemak Werdi pun sampai pada puncak kemampuannya. Ia tidak lagi dapat mengekang diri menghadapi Maesa Bungalan yang luar biasa. Makerti Gemak Werdi dan anak gadis yang telah menjajaki kemampuan Maesa Bungalan itu pun menjadi berdebar-debar. Mereka melihat guru telah meningkatkan ilmunya sampai puncak tertinggi. Apakah Maesa Bungalan akan dapat bertahan lebih lama lagi? Berkata Makerti dalam hatinya. Namun sementara itu Gemak Werdi yang meskipun juga berdebar-debar, ia memang berharap bahwa Maesa Bungalan akan melihat kenyataan bahwa perguruannya adalah perguruan yang tidak dapat direndahkan. Sementara itu Maesa Bungalan telah benar-benar terdesak. Lawannya telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Perguruan yang dinamanya perguruan Kenanga benar-benar harus mempertahankan harga dirinya. Maesa Bungalan yang masih selalu mengekang dirinya benar-benar telah terdesak. Bahkan karena ia hanya berusaha untuk mengelak dan menghindar, akhirnya ia kehilangan kesempatan. Kecepatan bergerak lawannya telah mendorongnya pada suatu keadaan yang tidak tertahankan. Ketika serangan lawannya di puncak ilmunya itu datang membadai, maka Maesa Bungalan tidak lagi berhasil mengelakkan setiap serangannya. Ketika Maesa Bungalan mulai tersentuh tangan lawannya, maka terasa kulitnya menjadi bersih. Sentuhan-sentuhan yang mula-mula tidak terlalu keras, tetapi yang semakin lama semakin terasa sakit. Bukan saja pada wadaknya, tetapi juga pada hatinya. Ketika selintas Maesa Bungalan melihat wajah-wajah yang tegang di pinggir arena, maka hatinya pun tergetar. Kesadaran dirinya pun menjadi semakin bergelora dalam hatinya, dan suatu tekad telah meledak di hatinya. Aku tidak mau menjadi tontonan di sini.